Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safiroh, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab semester 2 Universitas Islam Raden Fatah Palembang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai al-mafail atau maf'ul, di mana video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah nahwu menengah. Baiklah, langsung saja mengenai al-mafail atau maf'ul. Dalam satu semester ini kita telah mempelajari mengenai beberapa kaidah nahwu, salah satunya al-mafail, di mana al-mafail ini terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama maf'ul bih, yang kedua maf'ul mutlak, yang ketiga maf'ul fi, yang keempat maf'ul li ajli, dan yang terakhir maf'ul ma'ah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih banyak mengenai maf'ul bih, dan untuk maf'ul yang lain mungkin akan saya persingkat penjelasannya. Untuk itu langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai maf'ul bih. Pengertian dari maf'ul bih sendiri yaitu al-ismu al-mansubu alladzi waqa'a ala fi'lil fa'il. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang menjadi objek dari pekerjaannya fa'il. Nah, dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri dari maf'ul bih. Yang pertama adalah isim. Jadi maf'ul bih ini merupakan kelima isim. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya isim ini merupakan kata benda, nama orang, nama hewan ataupun tumbuhan. Contohnya seperti masjidun, kitabun, kemudian zahrotun, baqaratun, atau nama orang seperti Zaidun dan Ahmadun. Yang kedua, maf'ul bih ini berkedudukan sebagai objek atau menjadi sesuatu yang dikenai pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu maf'ul bih ini dibaca nasab. Contoh dari maf'ul bih ini terdapat pada lafaz kataba Ahmadu ar-risalata. Lafaz yang menjadi maf'ul bih di situ adalah ar-risalata. Nah, di situ kita bisa analisis bahwasanya ar-risalata merupakan kelima isim. Kemudian di situ ar-risalata juga menjadi objek dan juga dibaca nasab. Selanjutnya adalah pembagian maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini dibagi menjadi dua. Yang pertama maf'ul bih sharih, dan yang kedua maf'ul muawwal bis sharih. As-sharih huwallazi la yahtaju ta'wili bi annahu ismun kal alam wad dhamair wal isyarah wal asmaul mausul. Nah, jadi pengertian di sharih di sini adalah isim-isim yang tidak perlu takwil atau penjelasan bahwa sesungguhnya ini merupakan isim. Seperti misalnya kelima isim dhamir, isim isyarah, isim alam, dan isim-isim mausul. Yang kedua adalah muawwal bis sharih. Muawwal bis sharih huwa al-masdaru munsibuka min harfil masdari wasilatihi. Muawwal bis sharih ini merupakan masdar yang dibentuk dari huruf masdariyah dan silahnya. Nah, dalam bentuk maf'ul muawwal bis sharih ini biasanya tersusun dari an masdariyah yang ditambah dengan fi'il mudhari. Untuk contoh dari muawwal bis sharih terdapat pada lafaz walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau kharastum. Di situ lafaz yang menjadi maf'ul masdar bis sharih yaitu an ta'dilu, di mana an ta'dilu tersusun dari an masdariyah yang ditambah dengan fi'il mudhari. Kemudian keduanya di mahal nasab menjadi maf'ul bih muawwal bis sharih. Selanjutnya adalah penempatan maf'ul bih. Sebagaimana kita ketahui secara umum bahwasanya maf'ul bih ini biasanya terletak di akhir. Namun ternyata ada kaidah yang menjelaskan mengenai penempatan maf'ul yang diawalkan atau didahulukan dari fi'ilnya. Untuk posisi maf'ul yang berada di akhir itu seperti biasa, seperti standarnya, yaitu susunannya berupa fi'il, fa'il, dan maf'ul. Yang kedua, wajib mengakhirkan maf'ul ketika maf'ulnya berupa isim dhamir. Contohnya amartuka, saya telah memerintah kamu. Kemudian bagian yang menjelaskan mengenai mendahulukan maf'ul dari fi'il dan fa'ilnya.
Nah, boleh mendahulukan maf'ul sebelum fi'il dan fa'il apabila maf'ulnya berupa isim zahir. Contohnya, afa hukmal jahiliyata yabghuna. Lafaz yang menjadi maf'ul di situ adalah jahiliyata. Yang kedua, boleh mendahulukan maf'ul sebelum fa'il apabila maf'ulnya berupa isim dhamir. Contohnya, Khalid akramahu Zaidun. Nah, maf'ulnya di situ berupa dhamir hu, akramahu. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai maf'ul bih. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai fi'il maf'ul yang kedua, yaitu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak huwa al-masdaru al-muntasibu tauqidan li'amalihi au bayanan li naw'ihi au adadihi. Maf'ul mutlak adalah isim masdar yang menjadi penegas dari suatu amal atau menjadi penjelas dari jenis atau macam, dan juga dari suatu jumlah atau bilangan. Dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasannya maf'ul mutlak ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah maf'ul mutlak muakkad li amalihi. Artinya adalah maf'ul mutlak yang menegaskan suatu amal. Contohnya, dorobtu Zaidan dorban. Dorban adalah maf'ul mutlak. Yang kedua adalah maf'ul mutlak mubayyin li naw'ihi. Maksudnya adalah maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai penjelas dari suatu jenis atau macam. Contohnya, jalastu julusa al-amiro. Julus al-amiro di situ menjadi maf'ul mutlak. Yang ketiga adalah maf'ul mutlak mubayyin li adadihi. Jadi, yang ketiga ini menjelaskan mengenai jumlah atau bilangan dari suatu lafaz. Contohnya, dorobtu Zaidan dorbaini. Jadi dorobtu Zaidan dorbaini. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai maf'ul fi. Maf'ul fi huwa ismun mansubun yadullu ala zamani khudusil fi'li au makanihi mutadammina ma'na fi. Jadi maf'ul fi merupakan isim yang dibaca nasab yang menjelaskan waktu fi'il yang sekarang dan menjelaskan tempat. Maf'ul fi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, zamanan, dan yang kedua adalah makanan. Contoh, jalastu amamaka. Amamaka merupakan maf'ul fi, di mana artinya adalah di depanmu. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli huwa al-masdarul qalbi al-mansubu alladhi yadhkaru bayanan li sababil wuqu'il fi'li. Jadi, maf'ul li ajli adalah masdar qalbi yang dibaca nasab yang menjelaskan alasan terjadinya suatu pekerjaan. Contohnya, azhabu ilal madrasati roghbatan fil ilmi. Saya berangkat ke madrasah karena saya menyukai ilmu. Yang menjadi maf'ul li ajli di situ adalah roghbatan. Jadi di situ roghbatan berarti menyukai, di mana menyukai ini tentunya berasal dari perasaan atau dari hati. Nah, untuk penjelasannya yang terakhir yaitu mengenai maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah huwa al-ismun al-mansubun alladhi yudhkaru ba'da wawin bima'na ma'a li bayanin man fu'ila ma'ahul fi'li masbuqan bi jumlah fiha fi'lun au ismun fihi bima'na fi'li wa hurufihi. Jadi maf'ul ma'ah merupakan isim yang beri'rab mansub yang jatuh setelah wawu yang bermakna ma'a atau bersama, di mana fungsinya adalah untuk menjelaskan seseorang yang bersamanya dalam pekerjaan itu. Contohnya pada lafaz istaiqitu wa taghridat toiri. Saya bangun dan burung berkicau. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai al-mafail. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan pelafalan atau pembacaan pada saat menjelaskan materi. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.